Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 10 AKL 1 dan 10 AKL 2. Semoga pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, di siang hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi etika profesi, pada hari ini ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka buku mata pelajaran etika profesi yang kalian sudah miliki. Kalian lihat materinya yaitu mengenai produk-produk bank. Ini lanjutan dari materi 2 minggu lalu ya, mengenai entitas jasa keuangan. Yang pertama di sini bisa kalian lihat produk-produk bank ya. Di sini produk-produk bank, berikut produk-produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang pertama ada tabungan. Ya, jadi kalian lihat di sini ada tabungan. Tabungan di sini maksudnya yang termasuk ke dalam tabungan adalah tabungan terencana, tabungan haji, tabungan berjangka. Dalam arti ini contohnya bisa berupa buku tabungan yang ada di bank. Lalu yang kedua ada giro. Giro artinya giro itu sama dengan tabungan, sama-sama untuk menyimpan uang di bank. Lalu yang ketiga di sini ada deposito. Deposito itu sama dengan tabungan dan giro, hanya saja berbeda pencairannya karena memiliki waktu tertentu. Yang keempat adalah kredit. Kredit berarti seseorang yang membeli produk dan membayar produk dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu layanan jasa. Layanan jasa berarti berupa pengiriman uang, pembayaran, pembelian sampai penagihan juga transfer uang. Nah, di sini di slide berikutnya adalah contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan dari awal ya. Pertama tabungan. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalian bisa lihat ada buku tabungan BRI yang bernama Britama, ada juga yang DKI, Simpeda, ada juga di sini tahapan BCA. Semua ini adalah contoh dari buku tabungan. Nah, langsung yang kedua itu contohnya berarti bilet giro. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat contohnya giro ya, seperti ini. Lalu ada deposito berjangka. Ya, di sini kalian bisa lihat ada deposito. Jadi dia menabung juga, menyimpan uang di bank, tapi nanti kalau pencairannya ada waktunya tertentu, misalkan atau itu 6 bulan, 1 tahun, jadi ada kurun waktunya. Nah, di sini ada contohnya ya. Kalian tinggal lihat depositonya, lembar deposito seperti ini. Nah, terus ini contohnya yang slide keempat ini berarti kredit. Berarti ada aplikasinya nih, form aplikasi kredit nasabah. Misalkan nih mau mengajukan apa? Mengajukan misalkan pinjaman atau misalkan pinjamannya misalkan untuk usaha. Nah, ini ada formnya. Lalu ini yang dari BCA, ada formulir aplikasi kredit konsumen. Ini ya, ini bentuknya yang poin keempat yang kredit. Lalu yang di sini ada lagi yang poin kelima, layanan jasa. Layanan jasa ini ada kan berupa pengiriman uang, pembayaran, misalkan pembelian jasa sampai penagihan, terus ada transfer uang. Nih contohnya kayak gini. Ada misalkan di buku kalian kan contohnya ada SMS banking. Nah, ini SMS banking. Misalkan kita dapat SMS nih dari misalkan bank apa, misalkan banknya Bank Mandiri. Di sini ada misalkan yang masuk uang berapa atau nanti yang ditarik atau keluar berapa, di sini ada. Namanya Mandiri SMS banking. Terus ada lagi di sini internet banking. Ini contohnya misalkan pada bank BNI. Lalu ada lagi di sini M-Banking, contohnya nih di Bank BCA. Ini contoh-contoh format atau layar yang ada pada aplikasi M-Banking, SMS Banking, dan Internet Banking. Lalu yang selanjutnya, jadi ini semua ya, semua ini contoh dari poin 1 sampai poin 5 yang ada tabungan, giro, deposito, kredit, layanan jasa. Nah, yang keenam di halaman berikutnya yaitu perusahaan pembiayaan. Arti dari perusahaan pembiayaan adalah
badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Misalkan kayak kalian misalkan meminjam uang misalkan di lembaga keuangannya bukan bank, misalkan kayak mungkin nih di sini ada Pegadaian atau nanti ada Wom Finance, misalkan mau pinjam uang gitu ya, ada dana, tapi nanti biasanya pakai ada agunannya atau jaminannya. Nanti contoh ada di lampiran berikutnya ya. Jadi ini perusahaan pembiayaan itu badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Yang tadi Ibu sebutkan misalkan bisa di Pegadaian atau bisa juga tadi di misalkan Adira Finance atau Wom Finance itu bisa untuk misalkan kalian meminjam suatu dana tapi pasti ada jaminannya atau agunannya berupa misalkan barang. Nah, di sini manfaat pembiayaan. Yang pertama manfaatnya pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Lalu yang ketiga, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu lebih fleksibel. Dan yang terakhir, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Ini manfaat dari pembiayaan. Lalu ada resiko pembiayaan. Yang pertama, konsumen yang menunggak akan dikenakan biaya denda yang dihitung harian. Jadi biasanya kalau misalkan kita meminjam uang di luar lembaga non-bank, itu biasanya dihitung per hari dendanya kalau kita telat dari waktu yang sudah ditentukan. Misal di Pegadaian, telat 1 hari, misalkan berapa yang dikenakan, itu sesuai prosedur yang ada di Pegadaian itu. Itu misalkan per harinya telat bisa dikenakan misalkan Rp6.000 atau berapa, itu sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan pembiayaan tersebut. Terus yang nomor 2, jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Maksudnya ini menunggak dalam kurun waktu berbulan-bulan, misalkan 3 bulan atau lebih, itu biasanya barang yang dijadikan jaminan itu atau agunan harus diserahkan kepada perusahaan. Kalau mungkin kalian pernah dengar mungkin bahasanya ditarik gitu ya dari leasing, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga, jika akan melunasi hutang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang telah disepakati. Gitu. Misalkan nanti ini jika akan melunasi hutang ya sebelum waktunya, berarti tetap ada kompensasi bunga yang harus dibayar juga. Gitu. Terus ini yang selanjutnya jenis usaha perusahaan pembiayaan. Pertama pembiayaan konsumen, yang pertama ada pembiayaan berdasarkan sewa guna usaha. Nah, ini di slide berikutnya contohnya. Misalkan di sini ada perusahaan pembiayaan ya, ada Adira Finance, ada Wom Finance, ada Oto. Misalkan nih kayak ini kan biasanya kan auto kredit motor nih, misalkan nih tentang leasing motor, tapi ini bisa juga setelah kalian misalkan punya jaminan itu bisa dijaminkan untuk meminjam dana. Di sini ada lagi misalkan MAF atau kredit khusus untuk pengguna misalkan motor Yamaha. Di sini lagi ada FIF, di sini ada Indomobil Finance. Ini contoh-contoh dari perusahaan pembiayaan. Masih banyak lagi ya, misalkan Pegadaian atau misalkan apalagi yang BIF atau masih banyak lagi yang perusahaan-perusahaan pembiayaan yang saat ini sudah ada. Itulah penjelasan dari saya mengenai produk-produk bank. Nanti kalian bisa simak videonya di YouTube. Jangan lupa kalian memberikan tulisan hadir di kolom komentar pada YouTube channel sekolah yang berkaitan dengan mapel etika profesi, karena itu menandakan kalian sudah absen pada mapel etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.